Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ayah Abi. Pada video kali ini di channel kesayangan kita, di channel Rumah Abi, saya akan menunjukkan kondisi rumah subsidi setelah pemakaian 2 tahun. Jadi ada beberapa pertanyaan dari subscriber tentang, Mas, gimana sih kondisi rumahnya setelah dipakai setahun, 2 tahun? Apa benar ada masalah tentang keretakan, rusak, atau bagaimana? Jadi agar lebih real, saya tidak akan edit video ini biar nyata aja, langsung seperti ini kondisinya. Langsung aja ya teman-teman. Pertama, ini kondisi rumah saya bagian depan seperti ini. Pada bagian depan untuk pagar tidak ada masalah. Bagian luar ya normal-normal aja. Terus ini saya buatkan taman juga, tamannya seperti ini. Untuk bagian teras depan itu paling di sini ya, di jembatan ini paling ya begini. Jadi ini kayak mulai ada lumut-lumutnya gitu teman-teman. Untuk pagar nggak ada masalah. Coba kita masuk. Kita udah masuk ke bagian teras ya teman-teman. Kita tutup dulu. Sama di teras ini kan saya bikin full ya teman-teman, full renov, ukuran jadi 60/60. Di bagian tembok untuk teras ini mulai ada keretakan teman-teman ya, keretakan ini berawal dari sini ya, ini juga ada keretakan. Tapi menurut saya keretakan ini cuman dari luarnya doang, jadi kayak lepoannya doang nih yang retak teman-teman. Ini juga karena retaknya itu cuman retak rambut. Kalau retak rambut ini dia cuman apa ya, bukan dari dalam. Tembok ini saya buat atau saya bikin dari pakai model bata merah. Di bagian bawah keramik selama 2 tahun ini nggak ada masalah, nggak ada yang pecah-pecah ya, terutama yang bagian ini yang saya rubah. Keramik ini bukan bawaan dari developer, keramik ini saya bikin sendiri, terus saya tambahin sendiri. Terus untuk pagar ini nggak ada masalah, normal aja, nggak ada kerusakan. Pojok-pojok juga aman. Coba kita naik ya teman-teman. Nah, kalau ini dalamnya teman-teman, kenapa saya bilang begitu? Karena di sini retak, di situ juga retak. Kalau itu retak dari bangunannya teman-teman. Ini bangunan ini menggunakan batako dengan tipe yang tengahnya bolong itu ya. Jadi di teras ini retak di bagian sini, di atas jendela itu retak satu ya. Yang kedua di bagian
bagian tembok teras, tapi itu menurut saya sih kalau yang itu retak biasa aja. Terus bagian atap katanya sih banyak bocor, cuman di rumah saya ini tidak ada yang bocor, aman-aman aja. Ini saya bikin seperti itu, atapnya menggunakan galvalum atau spandek, terus dipakein baja ringan seperti itu. Atap nggak ada masalah, yang penting posisi nyambungnya itu pas bener gitu loh. Coba kita masuk di bagian jendela nggak ada masalah, normal aja. Kalau ini emang waktu itu pas 2 tahun yang lalu ini agak bengong teman-teman, jadi saya minta dibenerin, ini dibenerin sama developernya. Oke, untuk atap saya tutup biar nyamuknya nggak masuk itu teman-teman. Ya, mari coba kita masuk ke dalam. Oke, nyalakan dulu lampunya. Untuk bagian dalam, kalau untuk kernit atau plafonnya ini aman teman-teman, nggak ada bocor ya. Pojok-pojok kalau misalkan ada bocor biasanya terlihat kecoklat-coklatan. Kalau atap misalkan bermasalah, biasanya karena gentengnya teman-teman. Gentengnya itu pecah atau nyelip gitu, jadi airnya ya bocor satunya. Untuk pojok-pojok ini kalau diperhatiin ya teman-teman, kayak oh iya ini juga retak nih teman-teman. Ini juga retak ya, dari sini satu, berarti ada 3 keretakan di rumah ini. Terus coba kita masuk ke dapur. Di bagian dapur atap normal, nggak ada masalah. Tembok, tembok itu juga retak tuh teman-teman. Cuman kalau untuk tembok itu retak, menurut saya sih itu retak di ini aja, di lepoannya aja. Jadi pecah lepoan ya, bukan pecah tembok. Ini juga nih, saya kasih cover barus, tadi ada semut banyak. Selebihnya bagian atap sih normal ya teman-teman, gak ada masalah retakan, itu normal. Kalau ini dapur ini saya tambahin sendiri teman-teman. Jadi awalnya rumah ini di sini, ini posisi di sini kamar mandi teman-teman, cuman tembok yang di sini, ini lurusan ini dulunya ada tembok teman-teman, saya habisin, saya bikin biar tembok, biar posisi dapur ini luas, ukurannya 3 meter kali 3 meter, ke sana 3 meter, ke sini 3 meter. Nah, satu lagi nih teman-teman, ini juga retak nih. Tapi kalau misalkan retaknya tipis-tipis, rambut-rambut itu biasanya retak cuman dari lepoan. Karena kalau retak
dari dalam atau daripada merahnya itu retak, pasti lebih lebar. Itu teman-teman. Kalau ini mudah kok, kalau niat ini bisa dibenerin. Jadi ditutup pakai semen putih atau lem putih, nanti dicek lagi normal lagi. Lalu kita masuk ke kamar mandi. Ada 4 retakan. Terus di kamar mandi normal sih, nggak ada yang retak juga, nggak ada yang bocor. Oke, sip. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan rumah ini kondisi dari dibangun itu April 2017, saya terima kuncinya Oktober 2017. Tetapi selama 2 tahun ini, dari April 2017 sampai April 2019, ya begini. Kalau dibilang rumah subsidi itu gini gitu ya, menurut saya sih itu dari pengembangnya. Lihat dulu pengembang atau developernya seperti apa untuk track recordnya. Kalau misalkan pengembangnya bagus, ya rumahnya akan bagus hasilnya gitu teman-teman. Jadi kalau menurut teman-teman video ini bisa bermanfaat, bisa klik dukung channel kita ya dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Untuk kedepannya saya akan mencoba membuat review perumahan subsidi maupun komersial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.